anak kalau kita nggak kasih sekolah yang bagus, kok juga kesannya jadi orang tua apakah jahat gitu ya, kok enggak lu gitu. kasihan lu sekolahnya nggak yang terbaik. Betul, Mungkin ada perasaan beban kali buat orang tua. betul, Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apakah mahal pasti lebih baik betul. untuk sekolah. Kalau kita lihat sekarang ini ya, sekolah nasional plus saja itu udah 6-7 jutaan loh yang terkenal. Sekolah itu mulai ke arah lifestyle gitu loh, kayak Iya sih, benar. sebuah sesuatu yang kalau kita bicarakan ke orang itu kita ngerasa keren gitu. Iya. Kayak ada gengsinya ya. Betul, betul. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita ceritain soal biaya sekolah deh. Betul, Ya, betul. walaupun belum punya anak sih. Tapi ini kayaknya bakal kita hadapi segera ya. Ya, gak lama lagi kayaknya kita juga bakal hadapi sih. Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya lingkungan kita di usia kita ini kan memang kebanyakan teman-teman kita ini udah mulai punya anak, anak-anaknya udah mulai masuk usia ya TK lah, walaupun kayaknya Playground lah. ya playground lah, sampai SD sih. Cuman kalau kita lihat-lihat berita, lalu juga lihat teman-teman yang mungkin anaknya udah segede itu, Betul. biaya sekolah sih katanya sih sekarang sih mahal banget. Ini kita cerita Jakarta ya, jadi khususnya Jakarta. Jadi jangan enggak kok gua di kampung nggak segitu. Iya. Nah, beda. Heeh. Nah, jadi cuman ada dilema juga harus sebenarnya. Kenapa? Kayak misal anak kalau kita nggak kasih sekolah yang bagus, kok juga kesannya jadi orang tua apakah Jahat gitu ya. kok Enggak lu gitu. kasihan lu sekolahnya nggak yang terbaik. Betul. Kok anak lu sekolahnya di sekolah biasa aja. Benar. Mungkin ada perasaan beban kali buat orang tua. Betul. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apakah mahal pasti lebih baik Betul. untuk sekolah. Ya, Betul. Topiknya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pendapat lu dulu deh. Kenapa, maksudnya apakah harus nih anak-anak tuh kita sekolahin di sekolah yang mahal? Apakah mahal itu pasti lebih baik? Nah, sebenarnya kita ada fenomena ini itu entah karena kita sudah dewasa Iya. atau karena memang sudah usianya, kita mulai melirik fenomena ini itu agak dalam hal itu mengerikan gitu loh, harganya. Kalau bandingin, coba Mon, dulu lu sekolah, uang sekolah lu berapa? Masih inget gak? Gua terakhir SMA lah katakan. SMA lulus 2010, udah agak ketahuan ya umurnya. 2010 itu tuh Udah tua ya. udah tua juga. Lu juga sama. Itu waktu itu masih kayaknya 300 kan hampir 400. 300-400 ya. 400. Tapi di Batam ya. Tapi di Batam dan di sekolah yang lumayan oke lah, tapi Udah terkenal sekolah lah. Katolik sih waktu itu. Jadi tidak termasuk yang mahal, tapi yang murah juga enggak sih. Kalau zaman dulu itu di Jakarta ya, ini sekolah swasta mungkin bukan yang terbaik lah ya, tapi udah lumayan oke lah ya. Ya pasti kalau Yakin itu kalau harus bukan yang terbaik. Kalau aku ngomong sekolahnya gak ada yang tahu. Gitu, bukan yang terkenal gitu. Waktu itu harganya 600 ribuan. 500 ribuan. Ya mau wajar lah ya di Jakarta. Iya, standar lah ya. Dengan gitu. angkatan yang sama sih kurang lebih. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang ini ya, sekolah nasional plus saja itu udah 6-7 jutaan loh yang terkenal. Iya. Kan kita nggak usah sebut merek lah ya, Iya. maksudnya banyak yang kita kenal 6-7 jutaan. Bahkan ada yang bisa deket-deket 10 juta, kan ngeri banget kan. Iya. Nah, Kadang orang gaji juga mungkin paling misal baru 10 atau iya, 12 bahkan di bawah itu gitu. betul. Jadi gimana sekolahin di sekolah yang 6-7 jutaan juta gitu. gitu. Nah, ada satu kenalan, Oke. cuma sekedar kenal lah ya. Dia itu gajinya 15 juta. Dia sekolahin anaknya itu di sekolah ternama yang 6 jutaan. Nah, gue harus bayangin tuh gimana dia manage keuangannya, bener nggak? Oke, betul. 15 juta, sekolah anaknya satu aja udah 6 juta. Iya, udah pasti keluar duit ya tiap bulan. Betul. 6 gitu. Itu 9 jutanya gimana cara ngaturnya? Kayak itu kan belum masuk, maksudnya kayak Nanti karya wisata, tanah wisata, lalu Rock. juga iya, maksudnya kayak apa, study tour, ekstrakurikuler, ekskul, school gitu-gitu kan. beli seragam, Beli seragam, beli ini itu gitu loh, uang pangkal. Iya, belum nanti anaknya bilang, Pak itu teman saya baru beli iPad gitu. Iya, teman saya baru beli 14 Pro Max Iya, nih. Gitu kan, maksudnya sangat jomplang gitu. Iya. Dan lo melihat sekarang itu
sekolah itu mulai ke arah lifestyle gitu loh, kayak Iya sebuah sih, benar. sebuah sesuatu yang kalau kita bicarakan ke orang itu kita ngerasa keren gitu. Iya, kayak ada gengsinya ya. Betul kayak anak lu sekolah mana gitu, terus anak gua sekolah negeri, aduh gimana banget gitu kan. Tapi kalau anak gua sekolahnya di sekolah nasional plus yang semua orang tahu, itu benar-benar Iya. orang-orang itu bisa kayak kenal, tahu gitu, wih hebat banget anak lu sekolah di sono gitu. Iya. Padahal yang gua tahu ya dari kenalan gua ini ya, banyak banget dia itu gak bisa ikut study tour. Oke. Karena study tour Maksudnya dia karena dia paksain sekolah yang mungkin agak mepet untuk kapasitas dia, Betul. akhirnya banyak yang tambahan-tambahan ini dia jadi beban gitu. betul, dan juga anaknya juga jadi beban kan. Anak itu kan sebenarnya dia itu kan nggak penting sekolahnya di mana, dia kan nggak ngerti. Belum mengerti. Betul, maksudnya dia sendiri nggak ngerti dan nggak harus mahal loh yang bagus loh sekolah loh. Maksudnya banyak juga sekolah yang standar harganya juga bagus. Bahkan sekolah negeri pun banyak yang terkenal kan, yang bagus. Sekolahnya kan juga banyak bagus dan terkenal. Betul, jadi nggak harus dipaksakan sampai segitunya gitu. Itu sih fenomena yang wali. Iya, maksudnya ya setuju sih sama yang lu ngomong, jadinya kayak lifestyle sih zaman sekarang ya sekolah. Jadi waktu itu kan gue juga sempat kayak desain ya. bikin bahas di TikTok saya sendiri. Viral ya mana, cukup viral. Viral maksudnya biaya sekolah sekian itu tuh ternyata lumayan banyak yang apa ya, Yang kaget gitu loh. Wih, biaya sekolah sekarang Biaya sekolah sekarang ya, tapi ya itu kita cerita mungkin yang lumayan oke. Maksudnya kalau teman-teman nyari yang di bawah segitu juga banyak kok. Maksudnya mungkin nyari yang betul. 1 juta, 2 juta, gua rasa juga Banyak, masih banyak sih. banyak. Atau di bawah itu juga mungkin masih ada. Ada salah satu kenalan gua ya, gajinya mungkin gede banget. Malahan dia kerja itu gajinya mungkin dekat-dekat 100 juta gitu sebulan. Tapi ya, anaknya sekolahnya ya cuman sekolah yang 1 jutaan gitu loh. Nggak yang sampai yang mewah-mewah banget. Jadi maksudnya nggak semua orang itu berpikirnya harus seperti di sekolah yang Betul. Dan juga kalau menurut reasonnya yang gua kenal ya, itu biar pergaulannya bisa lebih luas. Oke. Karena kalau sekolah di internasional, bukan pergaulannya nggak luas, Tapi lebih jadi terbiasa ya. Betul. Jadi punya kebiasaan bahwa pergaulannya ya. Tapi kalau gua flashback di sekolah gua dulu ya, sebenarnya kan sekolah gua itu sekolah menengah sih. Tapi waktu itu tuh di zaman itu memang sekolah favorit. Maksudnya semua orang tua memang kebanyakan mau masukin di situ. Ya, tapi sekolahnya agak ketat lah, lebih ketat. Nah itu tuh sebenarnya agak variatif sih. Ada yang kelas menengah, ada juga yang mungkin level income-nya masih di bawah, tapi juga ada yang kaya banget. Betul. Nah tapi maksudnya di sana sih menurut saya sendiri sih lebih variasi, jadi lebih kenal lebih banyak tipe gitu. Gak cuman misalnya tersegmented yang kelas atas semua gitu, enggak. Betul. Sama sekolah gua juga dulu gitu tuh. Ada yang biasa aja, ada yang miskin kayak gua ya salah satunya. Yang hidup dari ngutang sama tukang gorengan. Dulu masih ingat banget kalau SMA tuh selalu pulang sekolah ngutang sama tukang gorengan, sampai tukang gorengannya udah gak mau kasih utangnya gitu. Ada juga yang super tajir yang lu juga kenal lah Mon, yang kayak Jangan sebut merek lah gitu, tapi super duper tajir gitu. itu katanya di sekolah dia paling top one lah ya. Top one, digemari semua pria maupun wanita. Ya. Nah, Jadi ya maksudnya nggak selalu kan, kalau alasannya biar networkingnya bagus, kan nggak selalu harus sekolah yang seperti itu gitu. Dan juga hidup nggak ada yang tahu, hari itu mereka ekonomi biasa aja nih, sekolah di sekolah biasa, terus kedepannya sukses kan nggak ada yang tahu gitu. Ternyata dia mau bantu temen-temennya juga sukses, nggak ada yang tahu. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, menurut lu plus minusnya apa aja? Misal nih, lu punya anak, lu sekolahin di sekolah yang standar sama sekolah yang elit. Oke. Kalau sekolah standar udah pasti biaya lebih murah. Itu sih satu plusnya, kelebihannya. Kedua, ya nanti kalau lu biaya lebih murah, lu lebih ada budget untuk study tour, untuk ini itu, dan mungkin hal-hal di luar sekolah yang masih budgetnya bisa kita alokasikan. Betul. Terus juga nanti liburan anak-anak kan, kalau seandainya lu ada budget, otomatis lu bisa nyimpen kan untuk liburan anak-anak, mungkin bisa bawa jalan-jalan ke puncak atau kemana gitu. Nah, tetapi minusnya adalah biasanya mungkin bahasa Inggrisnya gak semua
sekolah elit Oke. untuk bahasa bilingualnya gitu loh, bahasa keduanya. Terus juga untuk pergaulan antar sesamanya itu ya gak mungkin semuanya orang kaya, orang elit gitu loh. Pasti campur lah di sana gitu. Dan juga biasanya gurunya pun standarnya mungkin kalah lah dengan standar guru elit gitu. Kan kalau guru elit kan pasti dipilih yang terbaik, dengan salary terbaik juga, dengan gaji pendidikan terbaik mereka, juga. pengalaman mereka mungkin bisa lebih Betul. lebih berkelas lah. Nah, kalau untuk sekolah elit plusnya udah pasti itu pergaulan anak dan pergaulan orang tuanya bagus-bagus. Ya mungkin dari sisi orang tua bisa dapat koneksi juga. Betul, Ya betul kan? banget. Misal, oh ini pemilik apa gitu. Betul. Contoh nih, lu buka jasa konsultan pajak. Oke. Lu bawa dong anak lu ke sekolah, ketemu dong yang lain-lain. Iya. Uang sekolah anak lu 10 juta sebulan. Ya nggak mungkin dong ini orang kerja. Iya. Kemungkinannya kecil. Orang kerja pun pasti gajinya gede-gede. Minimal juga jabatannya udah yang Pasti butuh dong yang namanya pajak, kan konsultan pajak gitu kan. Jadi lu cukup kenalin diri aja. Oh iya, saya papanya si Doni gitu. Oh iya, saya papanya Doni. Salam kenal ya gitu. Nanti kan dia kan akan nanya kan, Bapak kerja apa? Gitu. ngobrol dulu lah. Ngobrol, gak usah nawarin. Cuma cukup ngomong, oh saya konsultan pajak. Kenal sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, study tour bareng. Lama-lama kan jatuh cinta. Mau produknya apapun kan, maksudnya ya pasti lama-lama dia bilang, pajak saya bermasalah ini gimana ya. Ya kita kasih konsultasi gratis. Lama-lama itu sih, itu nilai plusnya satu. Kedua, otomatis anak-anaknya mungkin dalam bahasa bilingual lebih bagus. Jadi kalau seandainya ada orang bertamu ke rumah, dengar kita ngomong ke anaknya pakai bahasa Inggris kan keren ya. Salah satunya. Ketiga, biasanya secara belajar etiket dan lain-lain itu juga sangat diajarkan di sekolah juga. Ada beberapa sekolah itu khusus ngajarin etiket juga, cara makan, cara ini apa segala macam gitu. Dan yang keempat pastinya nantinya mau sekolah international school, sekolah ke luar negeri itu akan lebih mudah. Mungkin jalurnya secara background sekolahnya lebih mendukung kan? Betul, kayak contoh nih, dia kuliahnya nantinya mau ke Australia atau ke Singapura atau ke UK atau ke Amerika, US gitu ya. Itu pasti akan lebih mudah karena dia secara IELTS, TOEFL semua udah pasti lolos dan juga lebih terbiasa dengan culture di sana gitu. Jadi itu. Nah, minusnya udah pasti biaya mahal. Kedua, pergaulannya agak mix. Biasanya tersegmentasi gitu. Nah, ada beberapa sekolah juga biasanya diisi oleh maksudnya suku dan ras tertentu gitu. Maksudnya biasanya sangat-sangat tersegmentasi lah gitu. Jadi biasanya anak-anak itu mungkin nggak terbiasa bergaul dengan banyak orang, banyak tipe gitu. Itu sih. Terus ke terakhir, biasanya nggak suka jajan-jajan sembarangan. Iya. Kalau dulu pas kita zaman gua tuh di depan tuh masih banyak tuh di luar pagar sekolah. Betul. Yang pop ice. Iya. Kalau sekolah-sekolah internasional kan banyak yang udah disediain. Iya sih. Terus kantinnya udah unlimited. Ada beberapa yang kantinnya itu gak usah bayar. Udah termasuk dari uang sekolah gitu. Keren banget ya. Keren juga kan? Gitu. Jadi maksudnya ya tergantung lah gitu. Dan biasanya orang tuanya pun pihak sekolah juga protektif. Nggak kasih untuk jajan di luar. Iya. Kalau udah kenapa-kenapa ntar sekolah juga repot. Gitu. Mungkin daya tahan tubuhnya nggak sekuat yang standar. Gitu loh. Kalau yang kayak kita nih, kayak kita udah survive berapa jenis bakteri gitu dalam hidup kita gitu. Itu sih plus minusnya ya. Ya hampir semua udah dibilang lah ya. Sorry banget. Ini apa ya? Kalau yang menurut gua ya sebenarnya ya ujung-ujungnya itu yang penting kita itu nggak maksain sih. Betul. Maksudnya itu yang terpenting. Jadi kalau kita sebagai orang tua kalau maksain, misalnya income kita let's say tadi 15, lalu ternyata uang sekolah aja hampir makan hampir setengah gitu. Iya. Ya itu kan repot gitu. Maksudnya betul. Kita coba kasih yang terbaik versi kita aja sebenarnya. Terus kalau udah gitu biasa pressure ke anak juga gede. Iya. Karena kita mikir kita udah mati-matian kasih sekolah. Lu sekolahnya bego lagi. Gimana? Jelek atau mungkin nanti malah bumerang gitu loh. Karena kita paksain. Tapi ya tadi yang plusnya juga misal di sekolah standar menurut gue ya itu sih maksudnya kenalannya bisa banyak macam. Biasanya dari orang yang
kelas atas, menengah atau yang agak di bawah menengah juga bisa blend. Jadi pengalamannya lebih banyak gitu. Betul. Nah, tapi kalau di yang elit ya mungkin plus minusnya nanti pas gede secara secara market kenalan dia itu bagus-bagus gitu. Betul. Tapi itu juga nggak menjamin loh. Mungkin itu satu step awal yang bagus, tapi nggak selalu itu tuh the best sih sebenarnya. Betul. Nah ini nyambung ke pertanyaan terakhir nih. Apakah sekolah mahal membuka jalan kerja di dunia? Maksudnya pas dia berkarir mau bisnis ataupun kerja itu tuh lebih mudah menurut lo? Sebenarnya bukan di sekolah mahalnya sih. Oke. Di pergaulan pas sekolahnya. Oke. Contoh nih, di sekolah katakan di kelas 30 orang. Kan ada yang teman baik, ada yang nggak ada yang punya teman. Iya sih. Kalau lu nggak merasa, maksudnya kalau sebagai anak nggak bisa bergaul, ya percuma. Iya sih. Kan contoh nih, si A sukses, si A ini teman baiknya si B, hopeng berat, teman baik banget. Otomatis si B kalau senenya ajak join bisnis atau maksudnya ajak partner atau mau kerja, pasti si A support dong. Karena mikir apa? Oh, ini teman SMA wan nih, ini teman SMP wan nih, gitu kan. Tapi kalau seandainya kita di sekolah juga gak kenal siapa-siapa, selalu gak bergaul apa segala macam, ya susah juga. Si A mana kenal ke orang yang maksudnya tahu dia, cuma sekedar tahu aja gitu. Itu satu. Kedua, kembali lagi ke itu sih, ke pribadi masing-masing, etos kerja masing-masing gitu. Karena mau kita kenal sebaik apapun, setelah diajak kerja sama kalau etosnya gak bagus, cara kerjanya kurang, betul. Jadi gak menjamin lah. Sebenarnya gak menjamin gitu. Banyak kok yang dari sekolah ternama, taunya biasa-biasa aja. Ya setuju sih, maksudnya waktu contoh misal waktu ujung-ujungnya balik ke orang sendiri, pribadinya sendiri. Contohnya waktu itu kita juga pernah lah interview orang. Lu pernah juga kan, lu interview orang ngobrol. Maksudnya waktu di sana tuh kita juga udah gak terlalu melihat sih sebenarnya dia lulusan mana. Betul. Ya mungkin penting, tapi maksudnya itu ujung-ujungnya yang paling penting itu cara dia ngomong, cara dia menyampaikan. Betul. Lalu kepercayaan diri dia. Maksudnya itu yang lebih kita lihat. Iya. Dibanding misal ini lulusan dalam negeri, ini luar negeri. Kalau misal di luar negeri tapi ngomongnya juga nggak jelas, tapi juga nggak bisa menyampaikan dengan oke, lalu ditanya apa juga nggak jelas, ya nggak mungkin lah kita pilih itu karena dia lulusan luar negeri kan. Betul. Jadi nggak menjamin, tapi kalau dia bisa manfaati dengan benar, ini bisa jadi bagus. Tapi kalau dia nggak bisa manfaatin ya sama aja. Betul. Jadi maksudnya betul banget Simon, maksudnya tergantung orangnya lah ya, tergantung ini ya. Oh juga ada satu cerita ya, maksudnya orang yang dulu di sekolah sama-sama sekolah yang ya di kampung lah gitu ya, terus ternyata di kota itu akhirnya bisa bareng. Karena teman sekolah gitu, padahal sekolahnya kan jelek banget gitu, yang which is swasta tapi yang ya uang sekolah mungkin sekitar 10-15 ribu lah sebulan gitu. Itu pun bisa gitu, jadi gak harus yang elit lah, gak melulu harus yang elit. Ada lagi? Itu aja kali ya. Nah, gimana teman-teman, menurut kalian apakah sekolah itu mesti yang mahal atau yang mahal ini pasti lebih baik? Betul. Ya, jawaban kita ya belum tentu lah, banyak faktor sih. Banyak faktor. Tapi ya ini mungkin pembahasan yang menarik sih, terutama di zaman sekarang juga kelihatannya sekolah ini juga udah mulai jadi kayak tadi Harwan ngomong. Nah, menurut kalian gimana? Jangan lupa di komen dong. Iya. Dikasih pendapat. Lalu juga kalau ada pertanyaan boleh silahkan tulis di kolom komen. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang anak-anaknya baru mau sekolah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.